Salam cerdas. Nah, kita berjumpa lagi di channel ini. Masih dengan saya, Samuel Daci. Nah, kali ini kita masih membahas aplikasi SPSS ya. Nah, topik kita kali ini ya, kita akan bahas SPSS ya, bagian yang ke-9 tentang statistik non-parametrik ya, yaitu uji RANS. Nah, bagi adik-adik mahasiswa ya yang sedang belajar SPSS dan juga bagi sobat cerdas, nah saya mau mengingatkan ya, bagi yang belum menonton video SPSS bagian yang pertama sampai yang ke-8, nah silakan ditonton videonya ya di channel ini sehingga Anda lebih mudah untuk memahaminya. Dan bagi yang belum subscribe, nah silakan di-subscribe channel ini ya, karena subscribe itu gratis. Nah, sehingga juga channel ini semakin berkembang, berbagi ilmu kepada sesama. Oke? Terima kasih. Nah, kalau begitu, kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, uji RANS ini digunakan untuk menguji apakah suatu rangkaian sampel merupakan hasil proses yang acak atau tidak acak. Ya, nah itulah kegunaan daripada uji RANS. Oke. Nah, ini adalah contoh kasus ya yang akan kita bahas. Seorang peneliti akan menguji apakah pengambilan 10 sampel nilai siswa bersifat acak atau tidak ya, dengan sampel data sebagai berikut. Nah, inilah data nilai ya yang akan kita teliti. Ada sebanyak 10 sampel. Nah, kita akan menguji apakah pengambilan 10 sampel ini bersifat acak atau tidak. Oke? Nah, maka bagaimana langkah-langkah penyelesaian kasus? Nah, yang pertama, kita akan mengolah data tersebut di dalam SPSS ya. Nah, maka dari contoh kasus ini ya, kita membutuhkan hanya satu variabel saja ya, yaitu variabel nilai. Nah, tipe datanya numerik. Oke? Nah, maka kita masuk ke dalam SPSS. Nah, di sini saya sudah membuatkan datanya ya. Nah, maka yang pertama kali kita harus menentukan dahulu adalah variabelnya ya. Maka pada bagian tampilan variable view ya, kita buatkan variabelnya nilai, kemudian tipenya numerik, desimalnya kita buatkan 0 ya. Nah, setelah kita menentukan variabelnya, maka kita masuk ke tampilan data view ya, atau boleh juga menekan Ctrl T. Nah, di sini kita akan ketikkan datanya. Nah, di sini saya sudah mengetikkan datanya ya untuk nilai ya. Nah, setelah kita mengetikkan datanya, maka kita akan olah data ini di dalam SPSS ya. Kita akan cari hasil daripada uji RANS-nya. Nah, caranya pada menu bagian di atas ini ya, kita klik dia menu analyze. Nah, kemudian kita pilih di sini adalah non-parametric test ya. Non-parametric test. Selanjutnya kita klik RANS ya, kita klik. Nah, perhatikan ya. Maka pada bagian test variable list di dalam kotak ini kita masukkan variabel yang kita uji. Nah, yang kita uji itu adalah variabel nilai ya. Kita pilih nilai, kemudian kita klik tombol panahnya. Nah, setelah itu di bagian bawah ini pada bagian cut point kita checklist median ya. Nanti kita akan mencari nilai tengahnya ya. Maka kita checklist median. Nah, selanjutnya kita klik tombol OK. Nah, maka perhatikan ya. Maka akan tampil outputnya. Ya, output daripada uji RANS yang tadi. Nah, perhatikan pada outputnya. Nah, maka pada bagian tabel RANS test, perhatikan di sini, ya, ada test value, ya, test value-nya ini adalah 8. Nah, test value ini adalah mediannya, ya. Nah, kemudian ada dia cases lebih kecil dari test value. Ada 4 ya. Kemudian cases lebih besar sama dengan test value. Ini adalah 6. Kemudian total cases, ini artinya banyak datanya 10 ya. Kemudian number of runs. Nah, di sini adalah 5 ya. Kemudian
nilai Z-nya di sini adalah minus 0,211. Nah, nilai Z inilah nanti yang akan kita cari ya menggunakan rumus ya. Begitu juga untuk range-nya ya. Dan juga di sini ada nilai signifikan totalnya yaitu 0,833. Nah, ya inilah yang akan kita bahas ya menggunakan rumus nantinya. Oke? Itulah cara kita untuk menampilkan uji range di dalam SPSS. Oke? Gampang ya? Nah, ini adalah pertanyaan yang pertama ya bagi adik-adik mahasiswa yang sedang belajar SPSS. Nah, silakan dijawab pertanyaan ini ya. Digunakan untuk apakah uji range? Oke? Nah, silakan dijawab ya. Nah, langkah yang kedua, kita akan membuat hipotesa dari kasus yang akan kita teliti tadi. Ya, kita akan membuat hipotesanya. Nah, maka dari contoh kasus tadi, ya, seorang peneliti akan menguji apakah pengambilan 10 sampel nilai siswa bersifat acak atau tidak. Ya, maka dari contoh kasus ini, kita akan buatkan hipotesanya. Yang pertama, H0. Ya, maka H0 adalah pengambilan nilai siswa bersifat acak. Nah, itulah bunyi daripada H0. Nah, kemudian bunyi daripada H1 yaitu pengambilan nilai siswa bersifat tidak acak. Nah, itulah cara kita untuk menentukan hipotesa dari kasus kita ini. Nah, langkah yang ketiga, kita akan mencari nilai Z hitung ya menggunakan rumus. Nah, ini adalah rumus untuk mencari nilai Z hitung ya. Nah, yang pertama, Z sama dengan R dikurang X bar per S. Nah, rumus untuk mencari X bar yang ini ya. X bar sama dengan 2 dikali N1 kali N2 per N1 tambah N2 ditambah 0,5. Nah, kemudian rumus untuk mencari S yang ini ya. S sama dengan akar dari 2 dikali N1 kali N2 dikali N2 kali N1 kali N2 dikurang N1 dikurang N2 per N1 tambah N2 dikuadratkan dikali N1 tambah N2 dikurang 1. Nah, inilah rumus untuk mencari S-nya. Nah, keterangan dari rumus ya, R ini adalah jumlah range-nya atau nilai range-nya ya. X bar ini adalah rata-rata, S ini adalah standar deviasi untuk uji range. Oke? Nah, yang pertama, kita akan mencari jumlah range-nya atau nilai range-nya. Nah, langkah-langkahnya kita harus menentukan nilai median ya atau nilai tengah. Nah, untuk mencari nilai tengah atau nilai median, terlebih dahulu kita harus urutkan ya. Kita harus urutkan data tersebut mulai dari data terkecil. Ya. Nah, jadi kalau kita urutkan data yang tadi mulai dari data yang terkecil, maka ini hasilnya. Ya. 5, 56, 7, 88, 8999. Nah, jumlah data kita tadi adalah sebanyak 10 ya. Maka N adalah 10. Karena jumlah data kita genap ya, sebanyak 10 ya. Data kita genap jumlahnya, maka rumus untuk mencari median yang ini, yang di bawah ini ya. Nah, rumus ini sudah pernah kita bahas pada topik SPSS yang sebelumnya. Oke? Nah, maka rumusnya median sama dengan setengah dikali X data ke N per 2 ditambah X data ke N per 2 ditambah 1. Nah, inilah rumus untuk mencari nilai median jika jumlah datanya genap. Nah, maka median sama dengan, nah jumlah data kita tadi adalah 10 ya. Maka kita masukkan nilai N ini adalah 10. Ya, maka 10 per 2. Kemudian yang ini juga, N ini juga 10 ya, 10 per 2. Nah, maka ya,
sama dengan setengah dikali ya 10/2, 5 ya, maka X5. Nah, perhatikan di sini ya, dikali X5 ditambah ya 10/2, 5 ya, ditambah 1 berarti 6. Berarti di sini adalah X data yang ke-6. Maka ditambah X6. X5 maksudnya X data yang kelima ditambah X data yang ke-6. Maka median sama dengan setengah dikali X data yang kelima berapa? Maka kita kembali ke data tadi. Ini data pertama 1, 2, 3, 4, 5. Maka X data yang kelima adalah 8. Makanya di sini adalah 8 ya. Ditambah X data yang ke-6. Nah, X data yang ke-6 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka X data yang ke-6 adalah 8 juga ya. Maka di sini adalah 8 ditambah 8. X data yang kelima adalah 8. X data yang ke-6 adalah 8. Maka sama dengan setengah dikali 8 tambah 8 adalah 16. Maka median adalah setengah dikali 16. Maka mediannya adalah 8. Nah, itu cara kita untuk mendapatkan nilai median. Oke? Nah, setelah kita mendapatkan nilai median, maka selanjutnya kita bandingkan ya. Kita bandingkan nilai median tadi, yang 8 tadi ya, kepada masing-masing data. Nah, jika data lebih kecil daripada median, maka beri tanda negatif ya pada datanya. Jika data lebih besar atau sama dengan median, maka beri tanda positif ya, tanda plus pada datanya. Nah, maka perhatikan, ini adalah data kita tadi ya. Ya, ini data yang sebelum dirutkan ya, data awalnya. Oke? Maka 5. 5 ini adalah lebih kecil dari median ya, karena median kita adalah 8 ya. 5 ini lebih kecil daripada 8, maka kita beri tanda negatif. 9 ini adalah lebih besar atau sama dengan median, maka kita beri tanda positif. 9 ini juga kita beri tanda positif ya. 8 ini lebih besar atau sama dengan median ya, 8 ya, maka kita beri tanda positif juga. Kemudian 7 ini adalah lebih kecil daripada median ya. 7 ini lebih kecil daripada 8. Maka kita beri tanda negatif. 5 ini lebih kecil daripada 8. Kita beri tanda negatif. 8 ini lebih besar atau sama dengan 8 ya. Maka kita beri positif. Yang ini juga kita beri positif. 9 ini lebih besar atau sama dengan 8 ya. Kita beri tanda positif. 6 ini lebih kecil daripada 8 ya, daripada nilai mediannya, maka kita beri tanda negatif. Nah, setelah kita beri tanda pada masing-masing data, maka selanjutnya hitung jumlah pergantian tanda ya. Maka untuk yang pertama ini, yang negatif ini kita beri nilai 1. Yang positif ini ya, yang positif ini kita beri nilai 2. Yang negatif ini kita beri nilai 3, positif ini lagi kita beri nilai 4, dan yang terakhir negatif yang ini kita beri nilai 5. Maka jumlah pergantian tanda kita ada sebanyak 5. Maka nilai range-nya adalah 5. Nah, itu cara kita untuk mencari nilai range. Nah, kalau kita bandingkan atau kita lihat hasil daripada output di SPSS, ini ya, perhatikan di sini. Nah, maka number of runs-nya adalah 5. Berarti sudah benar ya. Sudah sesuai. Oke. Nah, kita kembali. Nah, selanjutnya langkah yang kedua ya. Langkah yang kedua kita mencari rata-rata ya. Nah, rumus untuk mencari rata-rata yang ini ya. X bar sama dengan
2 dikali N1 kali N2 per N1 tambah N2 ditambah 0,5. Nah, maka N1. Nah, N1 itu adalah jumlah data yang bertanda negatif atau yang lebih kecil dari median. Nah, ada sebanyak berapa jumlah data yang bertanda negatif? Nah, yang ini. Ya. Ini 1, ini 2, 3, 4. Maka N1 adalah 4. Nah, N2 adalah jumlah data yang bertanda positif atau yang lebih besar sama dengan median. Nah, yang bertanda positif ya, maka perhatikan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka N2 adalah 6. Nah, itu caranya untuk mencari N1 dan N2. Nah, maka kita sudah bisa masukkan ke dalam rumus. Ya. Maka X bar sama dengan 2 kali N1 kali N2. Maka 2 dikali N1-nya adalah 4, N2-nya adalah 6. Ya. 2 dikali 4 dikali 6. Per, N1 tambah N2. Maka N1-nya tadi 4, N2-nya tadi adalah 6. Maka 4 tambah 6. Ditambah 0,5. Ya. Nah, 0,5 ini adalah ketetapan ya. Nah, maka sama dengan 2 dikali 4 kali 6, 48 ya. Per 4 tambah 6 adalah 10. Ya. Maka 48 per 10 ditambah 0,5. Maka sama dengan 48 per 10, yaitu 4,8 ya, ditambah 0,5. Maka X barnya adalah 4,8 ditambah 0,5, yaitu 5,3. Nah, inilah nilai X barnya, 5,3. Oke. Nah, yang ketiga, kita mencari standar deviasi untuk uji range ya. Maka ini adalah rumus untuk mencari nilai S-nya ya. Nah, S sama dengan akar dari 2 dikali N1 kali N2 dikali 2 kali N1 kali N2 dikurang N1 dikurang N2 per N1 tambah N2 dikuadratkan dikali N1 tambah N2 dikurang 1. Nah, inilah rumus untuk mencari nilai S-nya. Nah, N1 tadi sudah kita dapatkan ya, yaitu 4. Sedangkan N2 ini kita sudah dapatkan tadi adalah 6. Ya, dari sini ya, dari data yang ini. Ya, N1 yang adalah 4, N2 adalah 6 ya. Nah, maka kita sudah bisa masukkan ke dalam rumus. Maka S sama dengan akar dari ya, 2 kali N1 kali N2. Maka 2 dikali N1 4 ya, N2 6. Maka 2 kali 4 dikali 6. Dikali 2, N1-nya 4, N2-nya 6. Maka 2 dikali 4 dikali 6 dikurang 4 ya, dikurang 6. Per N1 tambah N2 ya. Maka N1 4 ditambah N2 6 ya. 4 tambah 6 dikuadratkan dikali N1 tambah N2 dikurang 1, maka 4 ditambah 6 dikurang 1. Maka sama dengan 2 dikali 4 kali 6, maka 48. Oke? Kemudian dikali 2 kali 4 dikali 6 dikurang 4 dikurang 6. Maka hasilnya adalah 38. Jadi kita selesaikan yang di dalam kurungnya. Kita selesaikan yang di dalam kurung dahulu. Maka 48 dikali 38 per 4 ditambah 6, 10 ya. 10 kuadrat. Nah, 10 kuadrat ya. Dikali 4 tambah 6 kurang
1. Maka 9 ya. Nah, maka sama dengan akar dari 48 dikali 38 itu adalah 1824 ya, per 10 kuadrat dikali 9 ya. 10 kuadrat itu adalah 100 ya, maka 100 dikali 9. Maka sama dengan akar dari 1824 per 100 dikali 9 adalah 900. Maka sama dengan akar dari 1824 dibagi 900. Maka 2,027. Maka S sama dengan akar dari 2,027 yaitu 1,424. Inilah nilai S-nya. Ya. Nah, selanjutnya kita sudah bisa mencari nilai Z hitung, ya. Karena tadi kita sudah mendapatkan ya nilai range-nya 5, X bar-nya tadi sudah kita dapatkan 5,3 dan nilai S-nya tadi sudah kita dapatkan juga 1,424. Nah, maka kita sudah bisa masukkan ke dalam rumus ini, ya. Z sama dengan R dikurang X bar per S. Maka Z hitung sama dengan R-nya tadi 5 ya, maka 5 dikurang X bar-nya tadi 5,3 ya. 5 dikurang 5,3 per S-nya ya. Ini S-nya. Maka sama dengan 5 dikurang 5,3 yaitu minus 0,3 per 1,424. Maka Z sama dengan minus 0,3 dibagi 1,424 itu adalah minus 0,211. Inilah nilai Z itu ya. Minus 0,211. Nah, sekarang kita lihat di dalam output. Perhatikan outputnya. Maka di sini nilai Z-nya adalah minus 0,211. Nah, sudah sama dengan hasil yang kita cari tadi. Oke? Nah, langkah yang keempat, kita akan melakukan pengambilan keputusan ya. Nah, kita akan lakukan pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas. Nah, yang pertama, jika probabilitas atau signifikan lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Nah, berikutnya, jika probabilitas atau signifikan lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak. Nah, dari hasil output kita tadi, ya, perhatikan di sini, maka signifikan total kita adalah sebesar 0,833. Itu ya. Nah, maka ya, diketahui probabilitas kita, signifikan total kita adalah 0,833, ya. Karena probabilitas atau signifikan total kita 0,833 lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Itu ya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bunyi H0, yaitu pengambilan nilai siswa bersifat acak. Nah, itulah cara kita untuk melakukan pengambilan keputusan. Gampang ya? Nah, langkah yang kelima, kita akan mencari nilai Z hitung di dalam Microsoft Excel ya. Nah, maka kita kopikan saja data ini ya, data nilai ini yang dari SPSS ke dalam Microsoft Excel ya. Kita blok. Kemudian tekan Ctrl C. Kemudian kita masuk ke dalam Microsoft Excel. Nah, di sel A2 ini kita pastikan ya. Tekan Ctrl V. Nah, kemudian di bagian atas ini kita ketik nilai ya. Nah, kemudian di sini kita mencari, yang pertama kita cari adalah median ya. Kita ketik di sini median. Nah, rumus untuk mencari median di dalam Microsoft Excel yaitu median ya sama dengan median buka kurung. Nah, kemudian
data nilai ini kita blok semuanya, angkanya ya. Kita blok, kemudian tutup kurung, enter. Nah, maka akan dapat nilai medianya 8 ya. Nah, selanjutnya kita mencari nilai N1 ya. Kemudian N2. Nah, N1 ini adalah data yang lebih kecil daripada median atau data yang bertanda negatif ya. Nah, sebelumnya kita beri dulu tanda untuk masing-masing angka ya. Di sini kita buat tanda. Nah, untuk data yang lebih kecil daripada median, kita beri tanda negatif ya. Nah, ini kita beri negatif. Untuk data yang lebih besar atau sama dengan median, kita beri tanda positif. Ini kita beri positif. Ini positif. Yang ini positif. Yang ini negatif ya. Negatif. Yang ini positif. 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 Dan ini negatif. Oke. Negatif ya. Nah, selanjutnya kita mencari N1 atau data yang bertanda negatif. Maka rumusnya sama dengan count if ya. Kita pakai count if, buka kurung. Nah, kita blok seluruh tanda seperti ini, kita blok. Titik koma, kemudian tanda kutip, tanda negatif, kutip, tutup kurung, enter. Maka dapat 4 ya. Nah, selanjutnya kita mencari tanda positifnya. Maka sama dengan count if, buka kurung, kita blok seluruh tanda seperti ini, titik koma, tanda kutip, kemudian positif, tanda kutip, tutup kurung, enter. Maka dapat 6. Nah, selanjutnya kita mencari nilai X bar ya. Kita cari X bar. Nah, harus ingat rumusnya ya. Rumus manualnya harus ingat. Maka di dalam Excel, rumus untuk mencari X bar yaitu sama dengan kemudian buka kurung 2 kali ya, 2 kali N1 ya, nilai N1 yang ini ya, kita klik. Oke, kemudian dikali N2 yang ini nilainya ya. Kemudian tutup kurung, dibagi, buka kurung lagi, ya N1 yang ini kita klik, kemudian tambah N2, tutup kurung, kemudian tambah 0,5, enter. Maka dapat 5,3 ya. Nah, selanjutnya kita mencari nilai S-nya ya. Kita ketik S. Nah, maka rumusnya di dalam Excel sama dengan akar ya. Kalau di dalam Excel akar itu adalah SQRT ya. Buka kurung 3 kali, kemudian 2 dikali N1 ya. Kita klik data N1, kemudian dikali N2, kemudian tutup kurung, kemudian dikali lagi, kemudian buka kurung, 2 dikali N1 ya. Kemudian dikali N2, kemudian dikurang N1 kurang N2, tutup kurung 2 kali. Dibagi, buka kurung 2 kali, kemudian N1 yang ini kita klik ya, tambah ya, tambah N2, kemudian tutup kurung kuadrat ya. Ini kuadrat atau pangkat 2 dikali, kemudian buka kurung, kemudian N1 yang ini ya. N1 ditambah N2, kemudian dikurang 1. Kemudian tutup kurungnya 3 kali. Kalau sudah enter. Nah, maka akan dapat nilai S-nya 1,424 ya. Nah, selanjutnya kita mencari nilai Z ya. Kita ketik di sini Z hitung ya. Maka rumusnya sama dengan kemudian buka kurung,
R. Nah, R-nya itu adalah, tadi sudah dapat ya, R-nya itu adalah 5 ya. Kita ketikkan 5, kemudian dikurang X bar. Nilai X barnya yang ini ya. Kemudian tutup kurung, dibagi S. Kita klik ini S-nya. Ya, nilai S-nya. Kalau sudah, enter. Nah, maka akan dapat minus 0,21073. Nah, kalau kita ingin buat dia menjadi 3 digit di belakang koma, maka di bagian toolbar yang di atas ini, yaitu di bagian decrease desimal, kita klik ya. Kita ambil 3 digit di belakang koma. Maka dapat nilai Z-nya minus 0,211. Nah, itulah cara kita untuk mencari nilai Z hitung di dalam Microsoft Excel ya, menggunakan rumusnya. Oke? Gampang ya? Nah, selanjutnya. Nah, ini adalah pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan yang kedua. Nah, tuliskan rumus untuk mencari nilai Z hitung secara manual dan rumus untuk mencari nilai Z hitung pada Microsoft Excel. Nah, bagi adik-adik mahasiswa yang sedang belajar SPSS, nah silakan dijawab pertanyaan ini. Oke? Nah, pertanyaan yang ketiga ya, bagi adik-adik mahasiswa yang sedang belajar SPSS, nah ini pertanyaan yang ketiga ya. Tentukan hipotesa dan cari nilai Z hitung ya menggunakan rumus manual dari kasus di bawah ini. Nah, ini ada kasusnya ya. Nah, akan diuji apakah pengambilan 10 sampel angka bersifat acak atau tidak dengan data sebagai berikut. Nah, ini adalah data sampel ya, ada sebanyak 10 sampel angka yang diambil. Nah, silakan ya, dijawab pertanyaan ini ya. Cari hipotesanya dan cari nilai Z hitung menggunakan rumus manual. Nah, bagi sobat cerdas, boleh juga mengerjakan pertanyaan yang ini ya, sebagai bahan latihan. Oke? Nah, itulah dulu topik kita kali ini, ya. Semoga bermanfaat ya. Nah, kita akan berjumpa kembali di topik-topik yang akan datang. Sampai jumpa.